حي على الصلاة. الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para ikhwah dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih senantiasa mengaruniakan berbagai nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan hidayah Islam yang membawa kita untuk mengenal Allah dan agamanya dan berusaha untuk memahami dan melaksanakan segala apa yang menjadi tuntunan daripada agama Allah Subhanahu wa taala tersebut, sekaligus sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah kita yang masih terus menyadari bahwa kita tidak hadir dalam kehidupan ini kecuali untuk beribadah. Dan makna beribadah di sini adalah bagaimana kita menghambakan diri, memposisikan diri kita ini sebagai hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan kehidupan. Dan itu hanya bisa terus terjaga dan terpelihara di dalam diri dan hati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari terus kita jaga dan kita syukuri nikmat ini sebagaimana kita mensyukuri nikmat-nikmat yang lain. Jamaah sekalian rahimakumullah, malam ini alhamdulillah dengan izin dan taufik dari Allah saya bisa kembali hadir di masjid ini dan di hadapan jamaah sekalian untuk kita melanjutkan pelajaran kita, kajian kita yang sudah berjalan, dan ini adalah kali yang keempat kita mengkaji salah satu buku karya ulama, yaitu kitab Qawaid Nabawiyah, kaidah-kaidah kenabian, kaidah-kaidah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita menjalani kehidupan ini baik dalam skala pribadi maupun dalam hubungannya dengan posisi kita sebagai bagian daripada masyarakat dalam kehidupan kita. Nah, kita pada pertemuan yang lalu itu masih tersisa pembahasan dari kaidah yang ketiga. Mudah-mudahan
kaidah-kaidah ini tetap diingat, ya, kaidah-kaidah yang diambil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung daripada niat. Kemudian yang kedua, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang tidak ada dasar di dalam agama ini, tidak ada dasar dan landasan dari kami, kata Nabi SAW, fa huwa rad, maka itu tidak akan diterima, bahkan tertolak. Kaidah ketiga yang masih kita akan bahas lanjutannya adalah, ada yang ingat? Ad-dinun nasihah. Jadi agama ini pada hakikatnya adalah nasihat. Nasihat artinya adalah iradatul khair lil ghair. Bagaimana agama ini menghendaki kebaikan bagi setiap orang, dan bahwasanya orang yang menyampaikan atau menegakkan agama ini adalah orang yang menginginkan kebaikan bagi orang lain. Nah, di sini dijelaskan di mana tempat-tempat atau di mana pokok-pokok aspek-aspek kebaikan itu. Jadi sudah dijelaskan di dalam hadis ini secara lengkap ketika Rasulullah SAW menjelaskan ad-dinun nasihah, dan beliau dalam sebuah riwayat mengulangi ini 3 kali, dan ditanya kepada siapa, maka atau dikatakan bagi siapa, maka dijawab oleh Nabi SAW, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Nah, ini pemegang 5 hak, ya, 5 hak, 5 pemegang hak kebaikan yang disinilah berputar, ya, ajaran Islam itu tidak keluar dari 5 hal ini. Kemarin saya kalau nggak salah baru menjelaskan yang pertama saja, yaitu an-nasihatu lillah, nasihat untuk Allah, ya. Jadi nasihat untuk Allah artinya bukan kita menasihati Allah, bukan. Nasihat untuk Allah itu maksudnya nasihat tentang apa yang menjadi hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang harus dilakukan, dan itu wujudnya adalah kebaikan-kebaikan. Saya tidak akan mengulangi itu. Kita masuk pada bagian selanjutnya, yaitu nasihat untuk kitabullah. Nasihat untuk kitabullah artinya adalah apa yang menjadi kebaikan-kebaikan kita yang terkait dengan kitabullah, Al-Quranul Karim, atau dengan bahasa lain, apa hak-hak Al-Quran yang harus kita tunaikan. Nah, itu maksudnya an-nasihah li kitabillah. Apa saja hak-haknya Al-Quran, apa saja kebaikan-kebaikan yang seharusnya kita lakukan yang terkait dengan Al-Quranul Karim, apa yang dituntunkan oleh Islam, ya, bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap terhadap Al-Quran. Nah, itu maksudnya, ya. Maka dijelaskan, ya, apa saja itu. Pertama, bihifdhihi, yaitu menghafal Al-Quran, ya, menghafalkan Al-Quran. Jadi itu termasuk
ya satu hak yang harus ditunaikan oleh ya setiap muslim. Jadi setiap kita harusnya punya keseriusan untuk bisa ya membaca Al-Qur'an ini dan selanjutnya menghafalkan apa yang kita baca, tentunya sesuai dengan kemampuan. Ya, sesuai dengan kemampuan. Jadi jangan selalu memposisikan diri kita, yang penting saya sudah bisa baca Quran. Ya, atau yang penting saya sudah hafal Al-Fatihah. Ya, padahal kita ya masih bisa menghafalkan yang lain. Ya. Kita tidak perlu harus memaksakan diri kita, pokoknya saya harus hafal Quran 30 juz. Ya. Nah, padahal kita dari segi usia juga sudah lanjut, ya. Daya ingat juga tidak terlalu menopang. Sudah banyak yang dipikirkan, kesibukan, ya. Nah, artinya kita berusaha untuk melakukan sebagai bentuk, ya, bentuk bahwa kita betul-betul menghargai dan mengagungkan Al-Quran itu. Dan sebetulnya tidak ada yang susah itu. Kalau kita serius, tidak ada yang susah. Karena Allah sudah menjamin, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran ini lidzikr, untuk diingat, ya, untuk diingat. Diingat artinya untuk kita hafalkan, ya. Nah, makna lain daripada lidzikr itu untuk dipahami. Makanya Al-Quran antara dihafal dan dipelajari, ya. Nah, setidaknya kita bisa menghafalkan, ya, selain Al-Fatihah tentunya surah-surah yang nanti kita baca di dalam sholat kita, ya. Walaupun itu tidak perlu banyak-banyak sekali, ya. Kita tambah saja, pelan-pelan saja, ya. Masa dalam 1 bulan biar 1 ayat kita tidak hafal dalam 1 bulan ini, ya. Kalau memang ya harus 1 ayat, sudahlah bulan ini antum hafal 1 ayat saja, Al-Baqarah ayat 1, Alif Lam Mim, 1 bulan, ya. Niatkan ini ya Allah untuk menghafal. Tapi kan antum sudah hafal Alif Lam Mim, ya. Nah, ini seharusnya dilakukan, ya. Sekali lagi, ini tidak harus kata menghafal Quran itu mengharuskan kita harus jadi hafiz, ya. Harus hafiz 30 juz. Ya, tidak mesti, tapi ada usaha. Ini bagian dari amal kebaikan yang harus kita lakukan. Ya, 1 pekan 1 ayat lumayan. Kita ulang-ulang terus. Itu bayangkan kalau 1 hari kita tidak usah 1 hari, 1 pekan 1 ayat. Ya. Antum tidak sadar 1 tahun sudah 365 ayat antum hafal. Sudah berapa juz itu? Ya. Nah, itu tidak sadar. Jadi kita tidak usah terburu-buru. Yang penting, yang paling diharapkan itu adalah bagaimana kita, ya, menta'zim Al-Quran ini dengan hafalan kita. Usaha kita untuk menghafal. Ya, tentunya, ya, sebelum itu harus, ya, belajar dulu bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar, ya, yang benar, yang fasih, sesuai dengan kaidah-kaidahnya, kaidah-kaidah pembacaannya, makhrajnya seperti apa, tajwidnya seperti apa, ya. Fa bihifdhihi wa tadabburihi. Kewajiban kita yang lain terhadap Al-Quran itu adalah mentadabbur Al-Quran. Dan inilah salah satu di antara, ya, fungsi Al-Quran itu diturunkan, ya. Jadi Al-Quran diturunkan untuk ditadabburi. Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru, ya.
untuk mereka mentadabburnya. Dan inilah yang akan menyebabkan hidup dan sehatnya ya hati-hati kita. Ya. Jadi Al-Qur'an itu akan memberikan kepada kita nutrisi bagi jiwa dan hati dengan cara mentadabbur Al-Qur'an. Makanya orang yang tidak mentadabbur Al-Qur'an, hati-hatinya terancam ya bisa mati. Ya, dikunci mati oleh Allah SWT. Makanya Allah berfirman dalam surah Muhammad, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabbur Al-Qur'an, ya, atau hati-hati itu sudah ya terkunci di atas Quran itu, di atas hati-hati itu sudah ada kunci-kuncinya, sudah ada gembok-gemboknya. Nah, apa itu tadabbur? Tadabbur itu adalah bagaimana kita membaca Al-Qur'an dengan penuh penghayatan. Dengan penuh penghayatan, ya. Dengan kita selalu mengulang-ulang dan mencoba untuk mendapatkan ya makna, merenungi makna. Ya, merenungi makna yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Rasulullah SAW pernah mengulang-ulang satu ayat pada sholat malamnya sampai berkali-kali, ya, dan ya tangisnya itu, air matanya itu membasahi tempat sujudnya. Ya, itu mentadabbur Al-Qur'an namanya. Ya, kalau kita kan baca Quran selalu mau cepat-cepat, ya. Nah, ada waktunya kita membaca Quran itu dengan tadabbur. Ya. Nah, memang di sini kelebihannya kalau kita bisa ngerti bahasa Arab. Ya. Tapi kalau tidak bisa berbahasa Arab, tidak ngerti, ya, bisa bantu dengan terjemahan. Bisa dibantu dengan terjemahan. Ya, dibantu dengan terjemah. Ya. Nah, itu namanya mentadabbur. Karena dengan cara begitulah membaca Al-Qur'an baru itu akan terkonek, ya, dengan hati kita. Ya, terkonek dengan hati kita. Berapa banyak kita membaca Al-Qur'an tapi tidak terkonek dengan hati karena tidak ditadabbur. Ya, ini kalau kita membaca untuk target tertentu, tidak ada masalah, ya. Tapi jangan begitu terus. Ya, upayakan dengan mentadabbur, ya. Nah, orang-orang yang sudah menjadi ahlul Quran, dia baca dengan cara apapun Al-Quran itu akan senantiasa, ya, akan senantiasa terkait dengan hatinya, karena dia sudah biasa mentadabburkan maknanya. Ya, apalagi kalau dibaca dalam saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ta'allumi alfadhihi wa ma'anihi. Nah, ini juga nasihat untuk kitabullah bagi kita ini. Ya, mempelajari Al-Quran itu dari dua hal. Jadi dua hal yang kita pelajari dari Al-Quran. Pertama, lafaz-lafaznya. Berarti ini mempelajari cara kita membacanya. Ya, jadi pastikan diri kita ini bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Kalau sudah lancar, ya, pastikan lagi bahwa kita membacanya dengan fasih. Ya, dengan fasih artinya itu membaca dengan qiraah mujawwadah, dengan bacaan yang memperhatikan makharij dan kaidah-kaidah tajwidnya. Karena memang kita, ya, itu diperintahkan itu. Ya, sebagian ulama kita memandang wajib membaca Al-Quran dengan tajwid. Ya, maka harus kita pelajari itu. Jadi setelah kita sudah lancar, maka pelajari lagi bagaimana caranya membaca Al-Quran yang benar. Karena itu adalah ibadah. Ya, walaupun orang yang membacanya juga tidak dengan bacaan yang baik tetap dapat pahala, tapi ya seorang muslim yang ya ingin betul-betul menjadi yang terbaik dan betul-betul takut atas dirinya, dia akan berpikir untuk bagaimana terus
ya memperbaiki kualitas amalnya, termasuk dalam membaca Al-Quran. Jadi jangan puas, oh yang penting saya sudah bisa baca, saya sudah hafal dan tahu itu ya huruf-huruf hijaiyah. Tidak, kita baca dengan lebih baik. Ya, dan sekarang ini ya tanpa guru pun ya kita bisa belajar lewat media sosial. Walaupun ya sebagian besar ulama kita ya mengharuskan untuk belajar bacaan Al-Quran itu tidak boleh otodidak. Ya, tidak boleh otodidak. Ya, apalagi kalau hanya buku, masih mending kalau lihat di YouTube. Masih ada video kita lihat, ikuti pengajaran baca Quran, tajwid. Tapi kalau hanya baca buku, baca kaidah baru kita praktek sendiri, ya, kacau itu, ya. Ini tidak boleh oleh sebagian ulama kita mewajibkan adanya guru yang mengajarkan. Jadi mempelajari lafaz-lafaznya, cara kita membaca Al-Quranul Karim yang baik dan benar. Yang kedua adalah mempelajari maknanya. Ya, mempelajari maknanya. Nah, inilah yang disebut dengan tafsir. Ya, mempelajari maknanya lewat tentunya para ulama atau para ustadz. Ya, kita minimal yang kita pahami dulu adalah terjemahnya, terjemah lafzianya. Ya, jadi jangan diabaikan itu memahami makna Al-Quran. Ya, kita selalu setiap saat bisa membaca Al-Quran, tapi tidak pernah ada waktu kita membaca Al-Quran dengan terjemahnya. Nah, itu penting juga karena ya Al-Quran ini kan untuk diamalkan harusnya. Ya, untuk bisa dipahami isinya, untuk ditadabbur maknanya. Nah, salah satunya yang paling standar itu memahami membaca terjemah. Ya, terjemah. Ya, terjemah juga ada terjemah lafziyah, ada terjemah tafsiriyah. Ya, terjemah tapi sudah bukan secara lafaz lagi, tapi sudah dengan penafsirannya. Ya, langkah selanjutnya adalah kita mempelajari tafsir yang sederhana. Ya, tafsir sederhana yang tafsir ringkas. Nah, itu sudah sangat memadai untuk seorang muslim, ya, setiap muslim siapapun dia, ya. Jadi maknanya harus kita ketahui, apalagi kalau itu yang berkaitan dengan hukum-hukum, ya, dalam syariat dan berkaitan dengan persoalan-persoalan akidah, ya, di dalam Islam itu harus kita ya pahami ya makna ayat-ayat tersebut. Kemudian al-ijtihadu fil amal bihi, ya, beristihad untuk bagaimana Al-Quran itu diamalkan. Jadi kita beristihad itu bersungguh-sungguh, berupaya, ada upaya kita yang sungguh-sungguh agar Al-Quran itu diamalkan, ya, fi nafsihi wa fi ghairihi, diamalkan oleh dirinya dan juga oleh orang lain. Berarti di sini ya masuk juga tanggung jawab dakwah kepada Al-Quran, ya, bagaimana Al-Quran itu kita amalkan, tapi bukan terbatas hanya pada diri kita saja, tapi juga orang lain, ya, minimal ya anak-anak kita, keluarga kita. Jadi jangan hanya kita saja, ya, kita harus dakwahkan apa yang kita sudah amalkan. Kalau kita sudah mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, ya usahakan orang lain juga bisa mengamalkan. Nah, ini namanya nasihat li kitabillah, ya. Jadi kebaikan-kebaikan yang terkait dengan kitabullah, ya. Nah, karena itu ketika kita menegakkan yang namanya tanasuh, saling menasihati tentang kitabullah, maka itu tidak keluar dari ya dari 5 hal tersebut yang kita sudah sebutkan tadi. Wa amman nasihatu lirrasul. Nah, ini yang ketiga kepada Rasul, yaitu Rasulullah SAW. Jadi nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, dan untuk Rasulnya, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa saja yang terkait dengan kebaikan-kebaikan
di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kita lakukan di hadapan Rasulullah SAW? Ya, nah, sebutkan di sini pertama al-imanu bihi wa mahabbatuhu. Al-imanu bihi wa mahabbatuhu, mengimaninya dan mencintainya. Jadi beriman kepada Rasulullah SAW bahwasanya dia itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya, ini mengimani Rasulullah SAW itu sebagai hamba Allah, abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan juga Rasulnya. Jadi harus kita tekankan juga mengimani Muhammad itu sebagai hamba Allah untuk kita menutup celah pengkultusan yang berlebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan ini tidak terlalu diperhatikan, disinilah muncul celah orang-orang mengkultuskan Nabi Muhammad SAW sampai pada derajat yang sudah tidak benar, yang sudah tidak layak. Seperti misalnya melekatkan sifat-sifat ketuhanan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa sifat-sifat yang spesifik hanya bagi Allah SWT? Pertama, hanya Allah yang mengetahui persoalan-persoalan gaib misalnya. Nah, ada orang-orang yang kemudian mengatakan Nabi Muhammad juga mengetahui perkara-perkara gaib. Ya, padahal Rasulullah SAW tidak mengetahui kegaiban sama sekali kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan kepada beliau. Ya. Nah, berangkat dari pemahaman seperti itu, lahir lagi kerusakan yang lain. Apa itu? Ya, meyakini bahwa Rasulullah SAW itu memiliki kemampuan untuk bisa mendatangkan maslahat dan menolak mudarat, padahal ini hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kerusakan ketiga lahir sebagai konsekuensi daripada pemahaman keyakinan yang salah. Apa? Ya, meminta berdoa selain kepada Allah, berdoa juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal tidak boleh kita berdoa ya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Siapapun itu, walaupun kepada malaikat, walaupun kepada nabi, kita tidak boleh melakukannya. Ya. Nah, jadi mengimani Muhammad itu hamba Allah. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Al-Kahfi, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Innama ana basyarum mithlukum." Sesungguhnya saya ini tidak lebih dari bashar, manusia biasa seperti kalian. Ya, jadi Rasulullah SAW itu manusia biasa, tidak ada istimewanya. Bahkan kalau ada manusia yang lebih istimewa dalam hal penciptaannya, ya, lebih istimewa Isa, karena Isa dilahirkan tanpa ayah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Muhammad lahir sempurna melalui ya, pernikahan ya, seorang lelaki namanya Abdullah bin Abdul Muttalib dengan wanita bernama Aminah binti Wahab. Lalu lahirlah Rasulullah SAW. Dan kalau ada yang lebih istimewa dari Nabi Isa, itulah Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah tanpa ayah, tanpa ibu. Tapi mereka dua-duanya juga tidak bisa menembus ya namanya batas-batas kemanusiaan mereka. Ya, tidak sampai menjadi Tuhan ya yang dilekatkan kepada mereka sifat-sifat ketuhanan. Maka Muhammad itu adalah Abdullah, hamba Allah, wa rasuluh. Dan kita imani juga dia adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kemuliaan Rasulullah SAW. Yang membedakan kita dengan beliau adalah risalah. Beliau diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat wahyu. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Saya manusia biasa seperti kalian, tapi saya mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menjadi nabi dan dia juga diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mengimani Rasulullah SAW ya sebagai hamba Allah ini untuk
ya, bagaimana kita menetapkan Rasulullah SAW adalah manusia biasa, hamba Allah yang biasa, ya, tapi beliau juga ada Rasul Allah, artinya dia diistimewakan dengan risalah, dan karena dia adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala, maka berarti ada konsekuensi yang lain. Ya, nah, di antaranya itu tadi mahabbatuhu, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan kepada Nabi Muhammad ini, ya, ini harus menjadi kecintaan yang tertinggi dalam diri seorang muslim. Ya, dalam diri seorang muslim, dia berada dalam posisi, ya, satu level dan satu paket dengan kecintaan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu selalu diiringkan. Ya, jadi karena itu berkonsekuensi, kecintaan kepada Muhammad berarti kecintaan kepada Allah. Kecintaan kepada Allah berarti kecintaan kepada Rasulullah. Allah mengatakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanakum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakin tardaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, ya, wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu." Katakanlah, ya, apabila orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, pasangan hidup kalian, ya, ashirah, kerabat-kerabat kalian, ya, dan perdagangan kalian yang kalian takutkan, dan harta yang kalian usahakan, ya, dan perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya, dan rumah yang kalian tempati dan kalian menjadi bahagia dengannya, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggulah datangnya kemurkaan Allah SWT. Daqa salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara, siapa yang, ya, berada dirinya 3 perkara ini, maka dia akan merasakan kelezatan iman, manisnya iman. Nah, yang pertama itu adalah an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bagaimana dia menjadikan Allah dan Rasulnya, ya, lebih dia cintai daripada siapa saja selain keduanya. Tidak kepada istrinya, tidak kepada anak-anaknya, tidak kepada harta-hartanya, tidak bahkan kepada kedua orang tuanya. Ya, harus ditempatkan pada kecintaan yang tertinggi. Ya. Wan nabiyyu an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Bahkan kepada diri-diri kita sendiri, ya, kita lebih mengutamakan kecintaan kepada Allah daripada diri kita sendiri. Ya. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi Muhammad SAW itu lebih aula, lebih utama bagi orang-orang beriman daripada diri-diri mereka sendiri. Ya, karena itulah, ya, Rasulullah SAW menegaskan, ya, la yu'minu ahadukum, tidak akan beriman seorang di antara kamu hatta akuna ahabba ilaihi, ya, tidak akan beriman seorang di antara kamu sampai aku menjadi orang yang paling ia cintai, melebihi kecintaannya kepada, ya, kepada bapaknya, kepada anaknya, dan seluruh manusia. Jadi ini, nah, wujud kecintaan itu seperti apa? Ya, sama dengan kecintaan kita kepada apapun. Ya, kalau kita cinta kepada seseorang, ya, tentunya cinta yang diizinkan oleh Allah dan Rasulnya, diizinkan oleh syariat. Ya, tidak boleh mencintai sesuatu yang tidak Allah bolehkan. Ya. Nah, bagaimana perlakuan kita kepada yang kita cintai? Ya, kita selalu ingat-ingat, kita selalu menyebut-nyebut dia, ya kan? Ya, kalau ada hal-hal yang terkait dengan dia, kita selalu memegang-megangnya, membacanya. Kalau dia tulisan, surat, ya kan? Ya. Apalagi kalau sudah dimabuk cinta,
Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan Rasulullah SAW itu? Bagaimana penerapannya itu cinta kepada Nabi Muhammad? Ya, selalu kita ingat-ingat beliau, selalu kita menyebutnya nama beliau dengan tentu bersalawat kepadanya, selalu kita baca ajaran-ajarannya, ya, apa yang dia warisan kepada kita, dia titipkan kepada kita. Ya, Rasulullah SAW tidak mewariskan apa-apa kepada umatnya kecuali dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu. Selama kalian berpegang kepada keduanya, kalian dijamin tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah, Al-Quran. Kalau cinta Nabi Muhammad SAW, ya, senantiasalah kau pegang-pegang Al-Quran, mushaf Al-Quran, kau baca Al-Quran, engkau mempelajari Al-Quran, engkau mempelajari hadis-hadisnya, sunnah-sunnah beliau. Itu namanya mencintai Rasulullah SAW. Ya, dan puncak dari kesejatian cinta itu adalah ketika kita, ya, tunduk patuh kepada apa yang diinginkan dan dikatakan oleh orang yang kita cintai. Ya, seorang pemuda yang lagi jatuh cinta, ya, walaupun dia belum mendapatkan jawaban yang pasti karena kecintaannya apapun dia mau lakukan. Ya, apapun dia mau lakukan. Dia nyatakan cintanya kepada seorang, ya, dan orang itu mengatakan, saya, ya, bisa menerima cintamu kalau kau bisa berenang dari pantai Nalu sampai Lutungan. Dia lakukan itu. Ya, dia lakukan itu. Ya, apapun dia lakukan. Ya. Itu namanya cinta. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sungguh orang-orang yang jatuh cinta itu kepada orang yang dia cintai, dia pasti taat, tunduk patuh apa saja dia bilang. Ya, kendati habis uang, kendati ngutang demi untuk memenuhi apa permintaan orang yang dia cintai. Seperti itu. Ya. Nah, itulah puncak dari kesejatian cinta. Nah, bagaimana cinta kita kepada Muhammad SAW? Untuk kita membuktikan kesejatian cinta kita, ya, taati beliau. Ya, taati beliau. Jangan keluar dari apa yang diajarkan. Ya. Agama yang Rasulullah SAW wariskan kepada kita ini, beliau tidak meninggalkan kita kecuali agama ini sudah disempurnakan dan beliau sudah menyampaikan semuanya. Jadi buat apa kita keluar dari tuntunan Rasulullah SAW? Buat apa kita bikin-bikin lagi cara-cara baru yang seolah-olah kita lebih pintar, lebih tahu Islam dari Nabi Muhammad SAW? Di mana cintamu? Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Nah, bahkan salah satu nasihat untuk Rasulullah SAW itu adalah taqdimuhu fiha 'alan nafsi wal mali wal walad. Seperti yang saya katakan tadi, bagaimana kita lebih mengutamakan, lebih mendahulukan Rasulullah SAW di dalam kecintaan itu atas diri kita, atas harta kita, anak kita. Wattiba'uhu fi usuluddin wa furu'ihi. Mengikuti Rasulullah SAW di dalam, ya, ajaran agama ini, baik itu dalam perkara-perkara yang sifatnya pokok, ya, perkara-perkara keimanan, akidah, dan perkara-perkara furu' yang terkait dengan hukum-hukum Islam. Ya, dalam segala perkara. Wa taqdimu qawlihi ala qawli kulli ahad. Bagaimana kita mengedepankan perkataan Nabi itu di atas perkataan siapapun. Ya, wal ijtihadu fil ihtida'i bihadihi. Bagaimana kita itu bersungguh-sungguh untuk meneladani beliau di dalam segala petunjuk-petunjuk dan tuntunannya. Dan juga wan nasru lidinihi. Jadi termasuk nasihat untuk Rasulullah SAW adalah bagaimana kita nasr, ya, kita menolong agama Rasulullah SAW. Apa artinya menolong agama Rasulullah SAW? Artinya kita bagaimana berupaya untuk terus, ya, menjayakan Islam. Bagaimana kita terus untuk menegakkan Islam. Ya, menegakkan Islam ini. Agama Islam ini perlu untuk kita tegakkan. Kapan dan di mana? Ya, sekarang juga dalam diri-diri kita, mulai dari diri kita, kemudian keluarga kita, kemudian masyarakat kita. Ya.
laksanakan apa yang kita bisa laksanakan dari ajaran agama ini. Itu adalah salah satu cara kita untuk an-nasiha lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian an-nasihatu li a'immatil muslimin. Ya. Nah, yang keempat, ya, kebaikan-kebaikan yang di dalam Islam ini kita ingin, ya, melaksanakannya dan menyebarkannya adalah nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin. Ya. Dan yang dimaksud di sini adalah ulatuhum. Siapa saja yang kemudian, ya, mendapatkan kepercayaan untuk memimpin dan mengurus urusan kaum muslimin. Ya, walaupun dengan cara yang tidak syar'i. Ya, walaupun tidak dengan cara yang syar'i, selama dia dipercayakan, ya, untuk memimpin, untuk mengelola, mengurus urusan manusia yang termasuk di dalamnya ada umat Islam, maka ada kewajiban-kewajiban kita terhadap mereka. Ya, siapa saja mereka? Ya, Al-Imamul A'zam. Mulai dari Al-Imamul A'zam, pemimpin tertinggi di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau sekarang ini pemimpin tertinggi kita siapa? Presiden kan? Ya, presiden. Kemudian para umara, ya, pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya, ya, jadi presiden dan seluruh pembantunya, ya, bukan pembantu rumah tangga maksudnya, para menteri dan yang pejabat-pejabat negara yang lain, para umara, ya, pemimpin-pemimpin di daerah dibawa dari presiden, gubernur, bupati, wal qudha, ya, para hakim pelaksana yang menetapkan atau yang memutuskan perkara-perkara yang dihadapi oleh kaum muslimin, ya, secara umum, secara khusus apa yang kita lakukan atas mereka, ya. Dikatakan di sini fabi'tiqadi wilayatihim, ya, meyakini kepemimpinan mereka, ya, meyakini kepemimpinan mereka, wasami wat ta'ah, ya, kemudian mendengar dan taat, ya, wa hathun nas ala dzalik, dan, ya, hathun nas, bagaimana kita mendorong, menganjurkan manusia untuk melakukan itu, ya, untuk tetap dalam jalur ketaatan, tapi dengan catatan, ya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal apa? Dalam hal kemaksiatan kepada Khaliq, kepada sang pencipta, itu Allah Subhanahu wa taala. Wa badlu ma yastati'uhu min irsyadihim, ya, dan berupaya untuk bagaimana, ya, kita juga memberikan bimbingan, ya, bimbingan. Nah, itulah yang disebut dengan nasihat kepada nasihat dalam artian yang kita pahami, ya, memberikan nasihat, masukan, saran kepada para pemimpin. Itu sebenarnya kewajiban kita. Jadi umat Islam ini juga tidak boleh diam, ya, tidak boleh mendiamkan pemimpinnya, ya, harus diberikan nasihat, ya, harus diberikan bimbingan, sebab mereka juga manusia biasa dan berbahaya kalau mereka salah di dalam melangkah, karena di tangan mereka urusan banyak orang, ya, bukan hanya ribuan, puluhan ribu, bahkan jutaan, ya, bahkan ratusan juta orang yang berada di tangan seorang pemimpin. Jadi kalau keliru, umat Islam tidak boleh diam, ya, harus memberikan nasihat, tentu dengan cara yang santun dan dengan cara yang, ya, yang tidak, ya, tidak keluar dari adab-adab yang telah diajarkan di dalam Islam, ya, dan dipraktikkan oleh para ulama kita. Termasuk tanbihuhum ila kulli ma yanfa'uhum,
bagaimana mengingatkan mereka untuk senantiasa berjalan di arah atau di jalan yang memberikan manfaat baik kepada mereka juga kepada manusia, kepada kepada seluruh manusia, ya, paling tidak seluruh rakyatnya. Ya. Nah, jadi ini berlaku, ya, kepada seluruh siapapun yang mengurus kepentingan kaum muslimin, ya, termasuk sebenarnya mendoakan mereka, ya, agar mereka senantiasa diberikan kekuatan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan hidayah. Nah, ini yang harusnya kita perhatikan, ya. Dan memang seperti itu, kita apapun yang diperintahkan harus kita taati, ya, selama itu tidak mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir dari 5 poin ini, an-nasiha li'ammatil muslimin. Nasihat kepada umat muslim secara umum, ya, kepada kaum muslimin. Ya, apa kebaikan-kebaikan yang harusnya kita lakukan kepada sesama kaum muslimin? Pertama, bi an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi. Ya, kita menginginkan kebaikan yang ada pada diri kita itu juga, ya, itu juga ada pada orang lain. Ya, ini maksudnya yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dia menyukai untuk saudaranya pada saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Ya, apa yang dia sukai untuk dirinya. Kalau dalam diri kita ada kebaikan-kebaikan, ya, maka kita berusaha menularkan kebaikan yang sama juga pada saudara kita. Ya, kalau kita tidak menyukai hal-hal tertentu berupa keburukan, ya, hal-hal yang jelek, ya, dan membahayakan, maka kita juga tidak menginginkan itu, ya, ada atau terjadi pada saudara kita. Jadi perhatian, ya, totalitas kepedulian kita kepada sesama muslim, seperti halnya kita peduli dan memperhatikan diri-diri kita. Ya, jadi yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsi wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsi. Ya, sebagaimana kita menyukai yang ada pada diri kita, ada pada saudara kita, ya, begitu juga kita, ya, membenci pada saudara kita apa yang kita benci untuk diri kita. Wa yas'a fi dzalika bihasabil imkan. Dan kita berupaya, ya, untuk mempraktekkan hal tersebut. Jadi kalau diuraikan tadi itu sudah mencakup segala apa yang perlu kita lakukan untuk saudara kita. Ya, jadi parameternya adalah pada diri kita. Ya, nah itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Ya, karena apa kebaikan yang sudah kita capai atau hendak kita capai, kita ingin juga pada saudara kita ada hal seperti itu. Maka itu akan melahirkan interaksi. Itu melahirkan hubungan kita dengan orang-orang tersebut, dengan saudara kita sesama muslim, maka lahirlah, ya, saling menolong, lahirlah saling menasehati, ya, lahirlah, ya, saling berbagi, ya, dan seterusnya sebagaimana Rasulullah, ya, menyebutkan bahwa, ya, perumpamaan orang-orang beriman itu antar sesama mereka seperti satu tubuh. Ya, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza istaka minhu udun tada'alahu sairul jasad. Ya, dalam hadis yang lain dikatakan al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Orang beriman itu, orang muslim itu, ya, sebagian menjadi pembantu bagi sebagian yang, penolong bagi sebagian yang lain, saling menguatkan seperti satu bangunan. Kal bunyan. Di orang Islam itu seperti bangunan, antara bagian yang satu dengan bagian yang lain saling menopang, saling menguatkan. Ya, begitulah seharusnya orang-orang beriman, seharusnya orang-orang Islam saling peduli, ya, saling menyantuni, ya, saling mengingatkan kepada kebaikan,
tidak boleh cuek, ya, membiarkan saudara kita dalam keadaan lalai, dalam keadaan tersesat, salah, tidak boleh dibiarkan, ya. Nah, itulah bentuk nasihat li ammatil muslimin. Fa inna man ahabba syai'an sa'alahu wajtahada fi tahqiqihi wa takmilihi. Ya. Kira seperti itu, bahwa siapa yang menyukai sesuatu maka dia berusaha untuk menyempurnakannya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, inilah hal yang penting yang kita bisa ambil dari kaidah yang ketiga, ya, dari tuntunan Rasulullah SAW, bahwasanya agama ini adalah nasihat. Dua hal yang penting dipahami dari sini. Pertama adalah bahwasanya Islam itu tidak ada di dalamnya kecuali kebaikan, ya, kecuali kebaikan, kebaikan untuk diri kita dan kebaikan untuk seluruh manusia, ya. Maka mari kita mencintai agama ini, ya, jangan begitu mudah kita menukarnya dengan yang lain, ya, karena semua, ya, kebaikan sudah ada di dalam ajaran Islam. Nah, yang kedua yang kita bisa petik dari sini adalah bagaimana kita berupaya, ya, agar kebaikan-kebaikan yang ada di dalam agama ini bisa dirasakan, ya. Pertama kita sendiri yang mengamalkannya, yang kedua adalah bagaimana kita menularkan, ya, kebaikan yang sudah ada pada diri kita kepada orang lain, ya, kepada orang lain. Nah, itulah semangat di dalam Islam. Di dalam Islam setiap orang, ya, dituntun untuk tidak menyelamatkan dirinya sendiri, ya, tapi juga dia menyelamatkan orang lain, ya, menyelamatkan orang lain. Itu tanggung jawab kita sebagai seorang muslim. Jadi jangan hanya misalnya di dalam rumah, ya, kita sudah begitu bagus sholat kita, ya, mohon maaf, ya, sudah bagus sholat kita 5 waktu, ya, tapi istri kita biarkan tidak sholat, ya, istri kita biarkan tidak berhijab, ya, istri kita biarkan tiap hari urusannya menggunjing orang saja. Nah, itu tidak benar seperti itu, ya. Anak-anak kita biarkan tidak sholat, ya, padahal kita sudah khusyuk sekali, ya, sudah rajin baca Quran, sudah rajin berzikir, tapi anak-anak kita biarkan mereka tidak kenal, ya, ajaran Islam. Bahkan sholat pun, ya, mereka kita biarkan, ya, dengan berbagai alasan-alasan. Itu tidak bisa seperti itu, ya. Jadi Islam ini agama islah, ya, bukan sekedar bagaimana kita menjadi baik, tapi Islam menghendaki bagaimana kita menjadi orang yang terlibat di dalam melakukan perbaikan, ya, di dalam perbaikan. Itulah kesimpulan daripada ad-dinun nasiha. Ya, kaidah keempat insyaallah mudah-mudahan bisa kita jelaskan pada pertemuan berikutnya biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Hadanallahu ikum ajmain, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.